Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah birahmatillah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan materi PAI kelas 11 yang mana kami mengambil judul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya yang umumnya diketahui oleh orang adalah ada 4 kitab. Tetapi ada satu kitab lagi yang diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Di antaranya Suhuf Ibrahim yang berupa lembaran-lembaran. Di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara 5 kitab tadi, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang berupa lembaran-lembaran, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, kemudian Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat adalah Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya. Sementara yang kita ketahui kitab-kitab yang lain setiap fase, setiap tahunnya mengalami perubahan. Bahkan yang kita tahu bahwa kitab Injil itu orang-orang yang Nasrani membeli setiap tahun kitab-kitab Injil tersebut yang terus-menerus ada revisinya. Sementara Al-Qur'anul Karim tidak pernah berubah. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada mengalami perubahan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kami yang menurunkannya dan kami pula yang akan menjaganya. Kawan-kawan semuanya, mari kita membahas dari masing-masing kitab tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Allah berfirman, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila." Yang artinya,
Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Kemudian kita akan menyampaikan beberapa isi kandungan yang ada dalam kitab Taurat ini. Seperti yang pertama, di dalam kitab itu mengajarkan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian yang keempat, sucikan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan bersumpah palsu. Kemudian yang kesembilan, jangan bersumpah palsu, bersaksi dusta. Kemudian yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain menjadi milikmu. Beralih ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dauda zubura." Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Ada yang unik di dalam kitab Zabur ini. Kitab Zabur berisi kumpulan-kumpulan ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang ketiga, ratapan jamaah. Dan yang keempat, ratapan doa dan individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beralih ke pembahasan yang ketiga di kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah." Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan juga kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Kemudian kawan-kawan, azanallahu ayakum, pembahasan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, dan berakhir wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, yang dimana ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, Nabi SAW wafat. Nah, itu kawan-kawan semuanya materi PAI kelas 11 yang sedikit bisa kami bacakan, sampaikan kepada antum-antum semuanya. Semoga yang sedikit itu bermanfaat buat kami yang menyampaikan, kami bertiga,
kemudian bermanfaat juga buat bagi siapa saja yang mendengar video atau suara kami ini. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.